Mantap. Luar biasa. Allahu Akbar. Wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pada kesempatan siang yang luar biasa cerahnya, secerah wajah ibu-ibu semuanya dan juga bapak bisa hadir di Masjid Asy-Syamil dalam rangka melaksanakan Maulid Nabi 1445 Hijriah. Alhamdulillah Allah takdirkan kita di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Baik, saya sebagai pengatur acara akan menyampaikan beberapa acara pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Yang pertama, kita awali pembukaan siang kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya acara ini lebih khidmat, lebih barakah, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Nani dan sari tilawahnya oleh Ibu Heni. Sebelum masuk ke tilawah, mohon kepada ibu-ibu yang memiliki putra-putrinya untuk bisa mengkondisikan putra-putrinya sehingga acara ini lebih khidmat. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Nani dan juga Ibu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyatuan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Jazakumullah khairan katsira kepada Ibu Nani dan juga Ibu Heni yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga sari tilawahnya. Ayat-ayat yang tadi dibaca insyaallah semuanya sudah kita kenal. Ayat-ayat yang berbicara tentang sosok panutan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mendengar kata Rasul, kata Nabi Muhammad, maka mudah-mudahan hati kita senantiasa tersentuh, karena kita berharap semoga kita menjadi bagian umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita samakan dulu frekuensinya. TV Harmoni aduh, baru tadi. Siap ya? Nah, ini berarti ini belum fokus ini. Siap. TV Harmoni kurang senyumnya. TV Harmoni gak usah pikirin hutang di luar. Udah, sekarang kita senyum dulu. Siap senyum? Siap senyum? TV Harmoni Masya Allah. Karena memang hari ini adalah hari yang sangat spesial, karena hari ini pertemuan siang ini itu terselenggara kerjasama dengan Masjid Asy-Syamil, tempat kita hadir di sini, dan juga TV Harmoni. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Asy-Syamil yang akan diwakili oleh Ibu Wiwin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah Ibu Bapak sekalian
bisa berkumpul di masjid, insya Allah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tenang ya ibu-ibu. Saudara-saudara kita di Palestina mungkin sama sekali tidak bisa pernah merasakan keadaan seperti ini ya ibu-ibu. Alhamdulillah kita bersyukur. Tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'innya, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, saya berdiri di sini dalam rangka mewakili Ibu Ketua Majelis Taklim ya, atau Bapak DKM, Bapak Ustadz Noh tidak bisa hadir. Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Kencana, ya saya mewakilinya di sini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz mungkin ya yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga kepada kru TV Harmoni, alhamdulillah yang sudah meliput acara Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi pada siang hari ini, alhamdulillah gitu ya. Kemudian terima kasih pula kepada segenap panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga bisa terselenggaranya acara hari ini. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abi Iwan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RT 10 ya, Bapak Ida. Kemudian yang saya banggakan dan saya cintai Bapak dan ibu-ibu semua, ibu-ibu Majelis Taklim yang sudah hadir, menyempatkan hadir ya ibu-ibu di cuaca yang panas gitu ya. Alhamdulillah bisa hadir untuk menghadiri acara Maulid Nabi pada siang hari ini. Ya, alhamdulillah kita banyak bersyukur ibu-ibu sekalian. Perjalanan Majelis Taklim Asy-Syamil ini sudah berjalan selama berapa tahun Ibu? Dari 2010 mungkin ya, Masya Allah sudah lama ya. Sekitar berapa tahun Bu? 13 tahun, Masya Allah. 13 tahun itu sudah mau menginjak dewasa ya, remaja. Sudah remaja ya, Insya Allah, Masya Allah. Jadi tentu dalam perjalanan selama 13 tahun ini banyak suka dukanya gitu ya. Dalam perjalanannya tidak mulus gitu ya. Mungkin pada awalnya Majelis Taklim ini yang hadir berapa orang Bu? 5 orang, 10 orang mungkin ya. Sampai sekarang alhamdulillah ini yang hadir berapa? 2000 orang ya, Masya Allah gitu ya. Ya alhamdulillah dengan kerja keras kita semua gitu ya dalam dakwah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan gitu ya. Allah senantiasa mudahkan dalam perjalanannya, insya Allah. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah ibu bapak sekalian, pada siang hari ini kita akan mendengarkan tausiah gitu ya dari Abi Iwan gitu ya, tentang kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kecintaan ibu-ibu semua kepada Rasulullah itu tidak hanya dalam ucapan saja ya, betul nggak ibu-ibu? Saya cinta kepada Rasulullah gitu ya. Tidak hanya dalam ucapan saja, tetapi kita harus membuktikan kecintaan kepada Rasulullah itu dengan apa ibu-ibu? Dengan melaksanakan sunnah beliau gitu ya. Dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya gitu ya. Tidak hanya saya cinta kepada Rasul, tetapi tetap saja gitu ya, tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya ya. Mudah-mudahan setelah nanti
kita pulang dari acara ini, kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik. Masih fokus? Konsentrasi. Kebiasaan di TK ya. Baik. Acara selanjutnya yaitu pembacaan puisi. Ada puisi yang insya Allah akan dibacakan oleh dua wanita super. Ya. Puisi ini dengan tema surat terbuka untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Teh Hamidah dan juga Ibu Kencana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ada dua mic, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kami akan membawakan puisi yang berjudul Surat Terbuka untuk Rasulullah. Puisi ini saya buat sepulang umroh waktu tahun 2006. Mudah-mudahan bisa menggugah hati kita semua ya. Surat terbuka untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah kami yang sekian abad dari masamu dalam tubuh ringkih yang penuh dosa, dengan lidah keluh yang tercemari dusta, dengan mata, telinga dan kaki yang banyak kami gunakan untuk kelalaian. Kami beranikan diri untuk menyerumu ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Entah yang keberapa kali memperingati kelahiranmu dengan harapan ada perubahan dalam momentum. Tapi selalu kami lupa dengan niat kami. Kini kami tetap tak juga memperbaiki kualitas diri. Kami justru tak kunjung memaknai hidup sebagai muslim secara semestinya. Maafkan kami ya Rasulullah. Karena ternyata selama ini kami tak berupaya mengenalmu. Pengetahuan kami tentangmu sungguh hanya terbatas pada hafalan kami di masa kecil dan sekelumit bacaan. Pengorbananmu sedikit kami ketahui tanpa pernah kami menghayati. Maafkan kami ya Rasulullah.
Ternyata kami ini buih yang tidak mempunyai pemahaman yang bermakna dalam Islam, sehingga kami tidak tahu bagaimana menyebarkan keagungan-Mu. Di depan kami terjadilah apa yang amat mungkin terjadi. Kami cuman buih, tak lazim dihormati. Berguguranlah saudara-saudara kami karena dibantai kaum kufar, tapi kami hanya diam hingga perendahan itu terus bergulir. Engkau dilecehkan oleh musuh-musuh Islam. Ini semua salah kami. Ini bukti bahwa kami buih, cuma buih, tak lazim untuk diperhitungkan. Kedangkalan ilmu kami menyebabkan kami menjadi pendorong gerobak nilai akhlak orang lain, hingga merambah jiwa-jiwa anak kami. Kami pun masih saja tertatih-tatih bergelimang dengan pembenturan antara kami sendiri. Maafkan kami ya Rasulullah. Maafkan karena tragedi demi tragedi kami ketahui, namun kami masih berkeluh kesah dalam hal yang tidak bermakna. Maafkan kami ya Rasulullah. Kini nampaknya kami justru tak kunjung memaknai hidup sebagai muslim, meski kami kerap merasa puas diri dan melihat diri seolah sudah cukup berbuat, padahal kami belum berbuat apa-apa. Maafkan kami ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi yang menyejukkan hati. Setiap mendengar kata Rasul, hati kita senantiasa basah mengenang perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita termasuk umat Rasulullah, umat yang akan mendapatkan syafaat uzma. Maka mari kita perbanyak salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jazakallah kepada Teh Hamidah dan Ibu Kencana yang sudah membawakan puisi surat untuk Rasulullah. Semoga kita semuanya yang hadir di sini dan juga keluarga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mengijak acara selanjutnya sebelum kita masuk ke acara inti, kita salawat dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk ke acara inti. Kita akan memasuki acara inti, yaitu tausiah, ceramah yang insyaallah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan tema merealisasikan cinta Rasulullah atau sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, yang insyaallah akan disampaikan oleh yang dikenal dengan Abi Iwan. Namun sebelumnya saya akan sampaikan profil sedikit tentang beliau. Beliau ini nama lengkapnya adalah Haji Iwan Puratama SOS, sarjana sosial. Tempat tanggal lahir, ini ada door prize nanti. Ingat, saya kasih bocoran. Tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 19 Desember 1969. Ingat. Ini keluar nih. Alamat rumah beliau tinggal di Jalan Mega Asri 1 nomor 09 Sukaraja, Bandung. Pendidikan lulusan S1 Unpad. Aktivitas founder TV Harmoni yang alhamdulillah lewat acara ini TV Harmoni bekerja sama dengan Masjid Asy-Syamil, dan juga beliau adalah seorang trainer pelatihan public speaking atau broadcaster. Itulah profil singkat beliau. Mari dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita sambut Abi Iwan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahu Akbar. TV Harmoni. Belum lengkap, belum kompak. TV Harmoni. Masya Allah. Silakan Abi Iwan. Jadi grogi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb atau Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sempurna, seorang insan kamil, seorang yang bahkan belum kita lahir beliau sudah mengingat kita dan berucap ummati, ummati. Ada ibu-ibu di sini namanya Neng mungkin, ada Ibu Suryati, ada Ibu siapa, ada Pak Muhammad Nuh yang hidup dalam bentangan waktu belakangan kita kan 1414 abad ya. Tapi Nabi Muhammad tuh sangat bangga dengan ibu-ibu gitu, dengan bapak-bapak. Seorang yang sangat mencintai kita. Bukan hanya kita, beliau juga sebetulnya yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad itu adalah seorang yang mencintai seluruh umat manusia. Dan itulah yang membuat kita di sini tuh kadang-kadang kalau tadi ya seperti kita membaca, merenung gitu ketika ibu-ibu membaca ayat Al-Quran ya. Semoga Allah merahmati dan meridhoi. Ibu itu kan membaca Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Waduh, saya nggak kuat tuh dengar di belakang. Itu kan wahyu. Wahyu adalah surat cinta Allah kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau kita ingin tahu gimana ya caranya agar kita itu dicintai Allah, saya mau nanya ini Bu, kalau ada seorang yang Ibu sangat hormati sebagai contoh, seorang presiden aja,
Ibu-ibu datang di sebuah pertemuan, di sebuah acara, tiba-tiba presiden ini ngomong, saya menghaturkan terima kasih kepada Ibu Kencana atau Ibu Emil. Lah, kok dia kenal saya gitu? Kok presiden itu kenal saya? Satu-satunya presiden yang saya pernah berjumpa dan saya bersalaman adalah Pak Harto. Bagi saya itu pengalaman langka. Terlepas dari kontroversi, tapi suatu kehormatan bisa berjumpa dengan seorang kepala negara. Ya enggak? Itu di level kepala negara aja udah kita merasa senang. Bagaimana dengan Allah gitu? Makanya ibu-ibu kalau baca sejarah gitu ya, ayatul Al-Quran, misalnya ada misalnya ayat yang berhubungan dengan sesuatu peristiwa, tapi di situ ada nama sahabat yang disebut. Biasanya para sahabat, ya Rasulullah, kepadamu namaku disebut, langsung Bu, itu berlinang air mata karena yang menyebutnya siapa Bu? Kalau enggak Rasulullah, Allah. Jadi Kul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu kemudian? Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni akan dosa-dosa kalian. Jadi ibu-ibu di sini Bu, jauh jaraknya 14 abad, tapi ibu-ibu beriman kepada Allah dan Rasulullah. Itu yang membuat Rasulullah itu mengatakan, beliau sangat membanggakan kita, membanggakan bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang susah payah mengurus majelis taklim, yang hadir dalam kegiatan majelis taklim. Ada pengurus, ada yang diurus dari anggota jamaah, saling berkolaborasi, ada kegiatan diikuti, benar nggak Bu? Kesemuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Nabi Muhammad itu rindu kepada kita. Jadi sebelum ibu-ibu rindu kepada Nabi Muhammad sudah rindu kepada kita. Semua yang ada di sini. Para ulama dulu mengatakan, kalau kau berucap, aku mencintai Rasulullah, Rasulullah lebih cinta kepada engkau. Jadi diumpamakan ibu-ibu, bapak-bapak, diumpamakan, wah cinta kita mah hanyalah seperti butir-butir deburan ombak di pinggir laut, ya. Ada gelombang Bu ya, gelombang itu dia ditiup angin, dia kan, dia menyapa lembut pasir pantai itu, kan ada percikannya. Cinta kita mah segitu Bu kepada Rasulullah itu. Sedangkan Rasulullah itu adalah menyamudra, melaut. Nabi Muhammad itu menyamudra. Jadi sebelum kita lahir Nabi Muhammad sudah menunjukkan gitu. Makanya Nabi Muhammad tuh dia rela berkorban, benar nggak Bu ya? Beliau di kata-kata yang tidak pernah membalas kata-kata itu dengan kata-kata yang sama, enggak. Nabi Muhammad mah membalasnya dengan perlakuan yang baik, sehingga banyak orang yang jatuh hati. Ingat ya kisah orang tua Yahudi yang mencaci maki Nabi Muhammad, meludah Nabi Muhammad. Ketika tidak ada, kosong gitu ya Bu ya, Nabi Muhammad lewat, kok nggak ada yang meludah saya, ini kemana? Ternyata dia sakit. Siapa yang menjenguk? Rasulullah. Jadi kalau kata orang Arab itu, ada Nabi Muhammad itu seperti, kalau mau digambarkan ya, seperti pohon mangga yang anak kecil melemparnya dengan batu. Pohon mangga itu membalas dengan buahnya, dengan menjatuhkan buahnya. Jadi anak orang itu kan, dan rata-rata yang banyak orang yang berkata-kata negatif tentang Nabi Muhammad, baik di dunia barat ataupun yang di sini ataupun non muslim, itu rata-rata karena belum tahu, benar nggak Bu ya?
Ibu-ibu di sini beruntung, bapak-bapaknya belajar, ada lewat kasidah gitu ya Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang di sana itu penggambarannya data Nabi Muhammad itu kadang-kadang jelek ibu. Kecuali ini non muslim bapak-bapak. Namanya Craig Consider. Sejak remaja benci banget sama Islam sama Nabi Muhammad. Craig Consider ini sekarang di komunitas Islam, termasuk temannya Imam Samsi Ali. Beliau berjuang. Beliau ini non muslim sampai hari masih non muslim. Namanya Craig Consider, orang pinter, seorang sarjana muslim, temannya Imam Samsi Ali. Sekarang kalau ada apa-apa tentang Islam Nabi Muhammad, dia selalu membela ya. Beliau datang kepada sebuah majelis, beliau menjelaskan apalagi sejak ada peristiwa 9 penabrakan Twin Tower, kan kaum muslimin dihindahkan ya, diserang dan sebagainya. Craig Consider non muslim, dia sekarang masih Kristen tapi membela Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pelajari betul. Nah ibu sekarang ini ya. Jadi selain pengajian nanti kita berharap mudah-mudahan majelis seperti ini dari bapak-bapak DKM-nya kita tingkatkan keislaman kita dengan menuntut ilmu, dengan berdiskusi. Karena yang non muslim aja jadi pembela ajaran Islam ibu. Seorang Kristen aja membela Islam dan Nabi Muhammad SAW. Setelah sejak remaja memandang rendah Islam dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dituduhnya pedofilia, dituduhnya seorang yang tidak menghormati wanita, poligami disalahpahami dan sebagainya. Di momen politik ini hargai yang menjadi capres, pendukung capres dari Anies. Ya Bu ya. Nah ini kalau kita ingin dekat Nabi sama Allah sama Nabi Muhammad, hormati dan hargai apa yang capres Anies, hormati dan hargai capres Ganjar, ya, hormati dan hargai capres Prabowo. Nah itu. Jadi nggak usah muluk-muluk kalau menghadapi momen politik. Cara kita mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Nggak ada itu kampret cebong, nggak ada. Kalau kampret cebong berarti kita belum mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan rugilah karena berarti posisi dia jauh sama Rasul. Ngerti nggak Bu? Kalau kita ingin dekat, waqulu linnasi husna, hormati pendukung Ganjar, hormati pendukung Prabowo, hormati pendukung Anies. Nah itu baru pengikut Nabi Muhammad SAW yang dekat sama Allah dan Rasulullah. Tapi kalau kita merendahkan orang lain, berarti apa? Kita jauh dari menadani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Jadi sederhana Bu ya. Jadi kalau ibu pingin dekat, teladani saja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak berkorban. Ibu coba nanti diamalkan ya selama 40 hari ini sebagai contoh ya. Misalnya saya mau tanya ini. Ibu pernah ikut Jumat Berkah? Jumat Berkah ada ya? Berarti setiap hari Jumat. Saya mau nanya, betul ya? Jumat ya? Saya mau nanya, kira-kira ada hari lain bisa nggak? Tergantung. Ibu mau berkorban kan ya? Mau dekat sama Allah sama Rasulullah. Ibu, saya punya teman namanya Kang Hendijo. Dia mah orang biasa. Dia sering memperhatikan kaum muslimin gitu ya. Lalu dia bilang, bisa nggak sih Jumat Berkah itu ditambah jadi Senin Berkah, Selasa Berkah, Rabu Berkah? Karena apa Ibu? Karena yang lapar bukan hari Jumat aja. Paham nggak sih? Ini orang umum namanya Hendijo, penulis sejarah. Kenapa sih kita tuh cuma Jumat Berkah? Orang lapar mah bukan hanya hari Jumat.
hari Minggu, hari Ahad dia lapar, hari Senin. Lalu dia kasih argumentasi. Nah, buktinya apa? Buktinya ibu-ibu selama bulan Ramadan setiap hari ngasih tajil. Itu teh setiap hari. Nah, hari Jumat tuh udah deket nih sama Allah nih, Jumat berkah. Pengen lebih dekat lagi, Senin, ibu, wah ada nasi nih, tempe nih, masakin ya, buat orang miskin. Antar bu, antar ke orang miskin itu. Kalau pengen dekat sama Rasul, itu nasi kumpulin, ya, serahin buat orang miskin yang kelaparan di sekitar masjid kita, ibu. Bukan hanya hari Jumat, ya. Tapi bi, cuma ada telurnya aja, nggak apa-apa ngasih telur. Iya. Jadi bu ya, sekarang ini kalau kita bisa ngasih, bisa memberikan kekenyangan bagi orang miskin, itu pahalanya besar sekali. Bukan hanya pahala, tapi kecintaan Allah dan Rasulnya. Oke, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Ya alhamdulillah. Masa gitu aja langsung kaget. TV Harmoni. Beginilah kalau artis dikerubungi. Ya, terima kasih Abi Iwan. Tadi Abi Iwan sudah menyampaikan sekilas tentang bagaimana cara kita mencintai Rasul dalam aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biar lebih semarak, lebih semangat, ingat 15 door prize menanti. Tadi Ibu Abiban tadi udah menjawab ya. Jatah buat satu ibu door prize. Nah, nanti bisa menghubungi. Hah? Ada sama Rehan, nanti sama Rehan ya. Oh, kasih nomor itunya, nomor door prize-nya. Raihan, ya. Jadi biar semangat. Baik. Supaya lebih semangat lagi, sebelum nanti dilanjutkan sesi selanjutnya oleh Abi Iwan, ada yang mau bertanya? Pertanyaannya yang bagus dan menawan nanti dapat door prize. Oke, angkat tangan. Bukan bocil. Bocil mah diam aja. Ayo, siapa ibu-ibu yang mau bertanya? Biar semarak. Wajah saya kelihatan, Bu? Wajah saya kelihatan? Coba saya tanya, kulit saya putih atau putih? Oke, siapa yang mau bertanya? Bocil duduk dulu, bocil. Bocil duduk dulu. Langsung. Hah? Oke. Ini tadi sudah ya. Ibu mau nomor berapa? Sebutkan 1 sampai berapa? 1 sampai 15. Mau nomor berapa? Nomor 1. Ya, kita cari nomor 1. Oke, ini door prize-nya Pahing 1. Ya. Terima kasih. Dengan ibu siapa? Bu Ria. Semoga Ria selalu. Hah? Ria. Oh iya. Maaf, PLN lagi mati. Bulia. Oke, siapa yang mau bertanya? Ayo. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Angkat tangan, siapa yang mau jawab? Jangan. Angkat tangannya dulu. Enggak, gampang kok. Jawabannya gampang, segampang ibu melihat saya. Kalau salah, salah dapat door prize-nya tapi tanpa nomor. Ayo, angkat tangan dulu. Ayo.
Ayo, siapa ibu? Angkat, berani? Enggak, udah. Oke, ibu. Oke, dengan siapa? Ibu Kustiati. Siap ibu? Pertanyaannya sangat mudah, semudah ibu melihat wajah saya. Sebutkan nama lengkap Abi Iwan. Mudah kan? Ayo ibu, jangan dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, didiskualifikasi. Nanti. Iya, nama lengkapnya. Jangan main di sini deh. Jangan main di sini. Enggak tahu. Siapa? Oh iya, ibu. Nama ibu siapa? Hah? Itu mana? Oh, itu. Bapak Iwan SOS. Emang lengkap? Belum lengkap. Ayo. Kita ganti. Makanya kan tadi saya bilang, perhatikan setiap yang saya sampaikan jadi door prize. Itu tolong mic-nya. Aduh, kurang lengkap. Anak-anak duduk dulu. Coba Abi Iwan mau ngasih door prize. Silakan Abi Iwan. Karena sudah sering ikut pengajian, apakah makna hadis? Coba dengarkan ya. Apakah arti man hadis ikhtilafu ummati rahmatun? Angkat tangan. Oh, Bu Wiwin, silakan. Ikhtilafu ummati rahmatun, apa artinya? Perbedaan antar umat adalah rahmat. Wah, luar biasa. Ketua DKM menjawab, dapat door prize. Oh, spesial dari Abi Iwan. Ini dari Abi Iwan langsung? Oh. Ya, silakan. Ini berarti nggak pakai nomor-nomoran? Enggak, spesial. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi. Saya kasih pertanyaan yang mudah saja lah. Ini benar-benar mudah. Kalau sampai tidak tahu, terlalu. Oke, pertanyaannya, tolong dilihat siapa yang paling duluan angkat tangannya. Siapa nama istri dari Ibu Noh? Siapa angkat tangan? Pertanyaannya salah. Oh, maaf, pertanyaannya salah. Bapak No. Oh, maaf, ralat. Saking semangatnya, saya ganti namanya. Sorry. Oh, Oke, siap. Ari eta beliau angkat tangan sadaya nanya. Aduh, enggak, saya melihat tes water aja. Oke, siap. Tolong jadi saksi ya. Siapa yang duluan angkat tangannya? Siap. Oke, saya sebutkan pertanyaannya. Apa nama TV yang belum selesai? Bukan. Oke. TV Harmoni. Ya. Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Ya. Silakan. Pak Ustaz, saya mau ngasih pertanyaan. Oh, Abi Iwan mau ngasih pertanyaan. Siap.
Jangan yang susah-susah. Sebuah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya dan telah turun kepada Muhammad bahwasannya cara Allah menilai manusia bukan dari warna kulit, bukan dari dia laki-laki atau perempuan, tapi dari ketakwaan. Surat apakah itu? Ayatnya ini, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ubah. Siapa? 100 betul. Dikasih tahu. Bagi dua. Silakan Ustaz, satu lagi pertanyaan. Ya, mangga. Nomor berapa? Awas, bagi dua belakang. Nomor berapa? Nomor dua. Apal gede. Ya, sekarang ketua DKM, silakan. Pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang mudah aja. Tadi pas saya tadi terlambat ya. Pas masuk ke sini terdengar Abi Iwan menyampaikan satu ayat. Kau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Surat apa dan ayat berapa? Sudah lama dari tadi. Oke. Bapak. Oke. Satu lagi boleh? Boleh. Entah tadi disampaikan atau tidak oleh Abi Iwan bahwa Rasul itu oleh Allah dijadikan sebagai contoh, sebagai teladan. Yang sudah dulu ya. Surat dan ayat berapakah? Al-Ahzab ayat 21. Oke. Pernah. Coba lagi. Tadi Sari Tilawah sudah membacakan ayat Al-Quran juga kalau nggak salah ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Surat apakah? Juri. Betul belakang ya. Betul. Terakhir ya. Ya betul. Nah ini agak sulit nih. Tinggal tahu ibu-ibu hafal nggak, baca Quran nggak ya? Saya akan bacakan satu ayat. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu ini beliau mencucurkan air mata. Beliau mengapa mencucurkan? Kata beliau, karena sebetulnya alam raya ini semut, pepohonan, hutan, air tidak lain adalah perwujudan dari sisi rahmat Allah. Jadi jangan sampai kita tidak mengingat, tidak merenungi dan lalai begitu saja. Nah, Nabi Muhammad sampai menangis mendengar ayat ini. Saya bacakan ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab.
pencipta langit dan bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan dan pergantian siang dan malam. Surat apa Ibu? 100. Iya betul. Alhamdulillah ada yang tahu. Ya silakan Bapak, ada ini enggak? Saya yang mudah aja, kasihan yang sama-sama. Awas, yang ini jangan jawab. Awas. Spesial buat ibu-ibu sebelah sini. Pertanyaannya paling mudah, karena saya suka yang mudah-mudah. Oke, siap? Siap. Angkat tangan. Siapa nama si yang di depan ibu-ibu? Nah, ini siapa ya? Oh ini. Siapa namanya? MC-nya siapa? Pak Abdi Mulyana. Ya betul. Itu ngasih itu pertanyaan yang mudah-mudah aja. Nomor berapa? 7. Oke, 7. Nah kan jadi adil ini. Oke, satu lagi ya. Kasihan ini. Itu sebelah. Oke. Pertanyaan yang paling mudah. Angkat tangan. Oke, siap. Masjid Asy-Syamil terletak di RT berapa? Ya, Ibu. RT 10. Betul, Pak RT? Betul, betul. Nomor berapa? Nomor berapa? 3. Nyari saya mah ngasihnya pertanyaan mudah-mudah. Oh, nomor 3 udah habis. Yang ada 8, 10, 11, 4, 13, 14. Bebas. Oke, silakan. Ada lagi? Ayo. Saya rencana. Woi, spesial amplop. Angkat tangan. Ketabiban, kalau sahabat disebut oleh Allah dan Rasulullah merasa bangga, ya. Coba jawab, ada salah seorang sahabat yang tercantum dalam Al-Quran, siapa namanya? Ayo. Ya. Satu-satunya sahabat yang disebut dalam Angkat tangan. Ayo. Ya, itu belakang. Bilal bin Rabah? Oh, bukan. Ayo angkat tangan lagi. Angkat tangan lagi. Salah. Ternyata pertanyaan saya yang paling mudah ya. Hah? Enggak tahu. Oh, enggak ada. Apa Ibu? Umar bin Khattab? Bukan. Abu Bakar As-Siddiq? Oh, bukan. Terus jadi papai. Siapa? Abi Thalib? Bukan. Kebetulan bukan sahabat. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Itu yang di belakang siapa? Hah? Ini apa? Hah? Zaid bin? Zaid bin? Ayo, Zaid bin? Zaid bin? Zaid bin? Zaid bin? Zaid bin? Zaid bin? Harith? Oh, nggak ada contekan, didiskualifikasi. Nggak jadi. Coba sebutkan nama sahabat Rasul di luar yang 4, di luar Abu Bakar, Umar, ya, Utsman. Ada 10, coba. Angkat tangan. Oh ya. Oh ini udah. Yang sudah, yang belum. Masuk. 10 orang, 1 orang. 10. Oh ya. 10, sok 10. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Oh, dari itu.
Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Abi Waqqas, Zaid bin Zaid, mendadak lupa ibu aku teh. Umar bin Khattab, Zaid bin Waqqas, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bin Abi Thalib. Terus dilakukan ibu Abi teh. Iya. Lupa ibu, aduh. Zaid bin Zaid, bukan. Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar, dua tuh satu putwa, dua. Tolha bin Ubaidillah. Siap-siap ibu, ayo siap-siap. Terus sabaraha ibu Abi? Nomor 2, aduh asa. Abdurrahman bin Auf. 3. Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Tolha bin Ubaidillah. Udah ibu tuh segitu rapanya. Ya insya Allah dilanjutkan sedikit lagi sama Iwan ya. Iya. Kasih aja. Udah. Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman. Yang selain 4, Zaid bin Waqqas, Said bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Terima kasih Bu. Lagi nama-nama sahabat harus tahu ya. Kalau mencintai Rasul harus tahu sahabatnya siapa, istrinya siapa, putra-putrinya siapa. Ya. DP Harmoni. Dalam kompak DP Harmoni. Masih semangat? Tenang, nanti dikasih. Oke, kita lanjutkan yang akan disampaikan oleh Abi Iwan. Ya, di bagian akhir cara kita meneladani Nabi Muhammad SAW adalah tidak ada lain adalah mencontoh bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya Bu, kalau ibu menyantuni orang miskin, memberi sedekah, pasti yang lebih ikhlas, lebih cinta Nabi Muhammad ya. Pasti kita mah jauh ya, kayak tadi Bu ya, kayak butir-butir di tepi pantai ya. Pasti segitu Bu. Ibu kalau kita segi keramahannya, pasti Nabi Muhammadnya sempurna ahlaknya dari segi kesantunan, keramahan. Bu, saya orang Melayu Bu, dari Pulau Bangka Bu ya. Saya kenal orang Sunda itu dikenal orangnya somea, betul nggak ya? Saya orang Melayu. Saya pertama kali kenal orang Sunda lewat guru ngaji saya asal Cianjur, namanya Pak Syuhud. Ibu itu orangnya somea sekali. Beliau bersepeda di Pulau Bangka, saya di Kota Sungai Liat ya, mengajari kami anak-anak dari satu rumah ke orang lain. Anak orang Melayu diajarin, anak orang Madura diajarin. Pak Syuhud itu guru ngaji saya, menggunakan sepeda ontel beliau dari satu rumah ke orang lain. Jadi makanya kalau saya mengingat doa saya ya, amalia saya juga saya persembahkan juga buat para guru, orang-orang yang mungkin nggak terkenal, mana ada nama Pak Syuhud jadi YouTuber, nggak ada. Tapi orang
seorang ustadz dari Cianjur, Somea, jadi guru saya. Saya nanya, itu yang gitu saja udah bikin kita terharu, gimana Nabi Muhammad gitu? Benar nggak Bu? Jadi Nabi Muhammad itu dilemparin di kota Taif, terluka. Doanya apa Bu? Nggak ada yang keluar dari sana Rasul kecuali mudah-mudahan ada anak keturunan dari penduduk sini ya, yang akan menjadi seorang muslim. Jadi Nabi Muhammad tuh, kita kalau dilemparin batu ngamuk mungkin Bu, tapi beliau nggak ada tuh. Makanya dari sini saja kita tahu Bu ya. Jadi ketika disebut pengorbanan Nabi itu adalah puncak pengorbanan, betul ya? Puncak manusia yang jujur, puncak manusia yang senang sekali berderma, puncak orang yang melindungi kaum wanita. Puncak manusia insan kamil adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu. Jadi kalau kita ingin dekat sama Allah dan Rasulnya, teladani sesanggup yang kita bisa. Ibu-ibu, kalau saya sarankan untuk ini ya menyantuni anak yatim ya. Kemudian nggak cukup Jumat Berkah, kalau bisa setiap hari ada sepiring lah atau satu bungkus kita ini. Yang kalau nggak mampu apapun ini kita lakukan gitu. Jadi bukan hanya Jumat Berkah saja, Senin Berkah, Selasa Berkah. Setelah 40 hari, lanjutin 40 hari berikutnya. Nanti itu jadi kebiasaan Ibu. Nanti Ibu, wah saya kayaknya ada hari ini nggak ada sesuatu yang hilang kalau tidak melakukan itu. Dan itu pun kalau kita lakukan tetap nggak bisa mengalahkan Nabi dari segi kedermawanan. Nggak bisa Bu kita ngalahin Nabi. Jadi kalau disebut kedermawanan mah, yang kita lakukan mah seperti butir-butir pasir atau butir-butir air di lautan itu. Nabi Muhammad menyamudra, melaut menyamudra Nabi Muhammad itu, sedangkan kita hanyalah butir-butir ya. Dan terus terang Bu, saya mau nanya ke Ibu, kalau Ibu sekarang beriman ya, Ibu bersyukur nggak? Karena itu adalah petunjuk yang telah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita bisa saja jadi orang ateis, benar nggak? Ini pengalaman saya mau cerita ke ibu-ibu ini ya. Saya punya teman namanya Anton. Anton ini mahasiswa UNPAD yang suatu saat dia lulusan biologi pernah ke Australia. Ke Australia negeri kanguru kan. Ketemu di sana orang ateis yang sudah tua. Penasaran nih namanya Anton. Pak, itu kehidupan dalam pandangan kalian sebagai orang ateis itu seperti apa? Gini ya Dek, ya, kata orang ateis itu. Bagi kami kehidupan itu ya samalah seperti seekor rusa. Manusia kan bernapas, rusa juga bernafas. Manusia makan, minum, tidur, rusa juga sama. Nah cuma gini kata orang ateis itu, kan itu makan, minum, beristirahat kan sama-sama dilakoni oleh manusia dan rusa. Suatu saat nanti rusa itu berjalan ketabrak mobil, ya selesai katanya. Jadi bagi orang ateis yang menghancurkan, yang membinasakan itu hanyalah waktu. Coba Ibu, itulah yang disebut dengan kaum dahri dalam Al-Quran. Orang-orang yang merasa bahwasanya setelah mati ya selesai. Petunjuk Allah yang turun pada Nabi Muhammad itu disebut kaum dahriyun. Segala sesuatu binasa karena waktu, karena mati. Kalau kita enggak, kita yakin setelah hidup yang sekarang ada lagi kehidupan yang kekal abadi. Dan kabar gembiranya apa Bu yang turun sebagai wahyu Bu? Apa Bu? Makanya Ibu kudu-kudu senyum nih, mudah-mudahan dapat husnul khotimah. Tahu nggak apa Bu? Satu, bisa ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketemu keluarga beliau ya, ketemu para sahabat, karena Allah berfirman dalam surat Al-A'la, betul ya, wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Syaratnya apa? Teladani Nabi, lakukan akhlak Nabi, akhlak beliau, bersedekah, rajin bersedekah, berbuat baik ya. Jadi setelah 40 hari lanjutin 40 hari lagi Bu, 40 hari lagi, sehingga itu menjadi kebiasaan kita. Sehingga satu hari kita nggak sedekah, kayaknya ada sesuatu yang kurang ya. Nah itu Nabi Muhammad itu orangnya dermawan, sangat somea, dermawan, jujur.
Jadi kalau ketemu sama Nabi itu, para sahabat itu berat gitu, pingin pulang itu berat. Nabi Muhammad itu bikin kangen gitu, ngangenin gitu. Nah itu Nabi Muhammad. Terus kedua, yang penting lagi, jaga persatuan dan kesatuan kita kaum muslimin. Mau dia NU, mau dia Persis, mau dia partai politik manapun, ya. Karena itu juga kaum muslimin. Kita kalau masih ada sedikit nih ngerendahan orang lain karena partai, karena dia NU, karena dia Persis, karena dia Al-Wasliyah, masih ada ini. Berarti kita ada sesuatu yang jahiliyah. Dalam diri kita tuh ada jahiliyah. Karena Allah mengukur kita bukan dia dari golongan ini, bukan. Allah mengukur kita dari ketakwaan kita. Ketakwaan itulah kesadaran akan Allah. Benar ya? Kesadaran akan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang memiliki akhlak yang mulia. Takwa itu. Jadi takwa itu apa? Kesadaran akan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Ibu kalau cara bertauhid yang benar tuh Ibu ya. Ibu, saya mau nanya ini. Nama Allah tuh kok 99 ya? Saya mau nanya. Yang paling menonjol apa Bu? Tah itu pegangan. Jadi kadang-kadang di sinetron itu nggak bener. Gambaran orang mati suul khotimah apalah. Dikuburin. Tiba-tiba kuburannya dipenuhi air. Ya terang tuh, karena yang tukang gali kuburannya kena pipa PDAM. Jadi kenapa sih gambaran yang buruk itu yang ada di dalam pikiran? Padahal Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hidup kita untuk berkarya, wafatnya kita untuk ketemu Allah dan Rasulnya. Ini gara-gara banyak nonton sinetron yang nggak bener Bu. Jadi gambaran Islam itu selalu yang buruk-buruk. Padahal kematian adalah saatnya kita berjumpa dengan Allah dalam satu pertemuan yang selagi tadi kita, ya Allah, aku beramal ini karena mencintaimu, mencintai Rasulmu. Jadi nggak ada lagi tuh gambaran yang serem-serem tuh. Itu gara-gara banyak nonton film. Ya. Jadi senyum aja ya. Itu yang paling penting. Atau masa ibu yang sudah rajin gitu ngurus majelis taklim, yang banyak berkorban, banyak melayani suami, masa sih akan disamakan dengan orang yang durhaka? Enggak. Kalau itu juga kan, bahkan coba ibu yang bikin kita merinding nih Bu ya. Coba kita banyak dosa ini ya, banyak dosa ini kita ya. Tahu nggak Bu, siapa yang dicintai Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Jadi Allah ini jangan kayak gambaran sinetron azab kubur. Nggak benar itu. Saya mau nanya, benar nggak? Bismillahirrahmanirrahim itu kita baca sejak awal surah Al-Baqarah, benar Bu ya? Sampai surah Allah tuh ingin dikenal itu. Aku ingin lihat biasanya bagaimana cara itu, misalnya kayak Pak Syuhud ya. Pak Syuhud itu banyak berkorbannya. Guru ngaji saya itu ya, dari Cianjur ke Pulau Bangka. Ya Allah, dia ninggalin kampung halaman dia naik sepeda ngajak ngaji. Jadi nama Allah itu ada di Pak Syuhud, Ar-Rahman Ar-Rahim, banyak berkorban, gitu ya, senyum. Cara kita bertauhid itu begitu Bu. Jadi dengan asma itu segala satu itu tercipta. Itu yang paling penting. Jadi kita harus kesatuan, jamaah Persis, jamaah NU, Al-Wasliyah, semuanya lah ya. Termasuk juga misalnya kita hormat kepada non-muslim, ya kayak ini aja tadi saya ceritain, itu bagian dari akhlak. Sehingga nanti banyak orang yang tertarik kepada agama ini. Coba kita sebaliknya galak gitu, kata-kata kasar, kira-kira orang tertarik nggak? Jadi Muhammad itu kan dengan kata yang baik. Sudah banyak orang yang jadi kita di dalam ini orang yang dekat sama Allah itu dia tidak membanggakan golongannya, bukan dia, tetapi dia hidup dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Saya mau nanya, apa puncak keimanan sebetulnya? Saya mau nanya gitu. Nah tafsirnya ada dalam surah Al-Baqarah, tahu nggak Bapak?
Tafsir al-iman, kata al-iman adalah Allah berfirman. Kan satu ayat bisa ditafsirkan pada ayat yang lain. Ini ya saya jelasin. Makna iman yang sebenarnya adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada sesama manusia. Ayatnya walladzina asyaddu hubban fillah. Surah Al-Baqarah ini apa Ustaz? 160. Dan orang-orang yang beriman itu sangat mendalam kecintaan kepada, jadi itu makna iman itu ada kecintaan. Apa Bu? Cinta itu apa Bu? Satu mahabbah bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan gini, ada tulisan namanya Pak Iman. Jadi dia bilang cinta itu adalah love is pleasure in giving. Cinta itu senang memberi. Nabi Muhammad senang memberi kan? Memberi maaf kalau udah salah, memberi maaf. Nah, orang seperti itu akan ditambah terus dengan cinta. Ya. Namun beda welas kasih sayang sama rahmat. Nah, ada bedanya. Cinta itu senang memberi, ya kan? Sebetulnya kalau kita merenungi Bu ya, alam semesta ini tidak lain adalah perwujudan dari cinta. Jadi para ulama sufi dulu mengatakannya, jadi kalau mau menggambarkan cinta Allah itu seperti air yang memenuhi sebuah cawan, sebuah gelas, airnya tumpah, jadi alam semesta. Jadi alam semesta, jadi hidup ini sebetulnya adalah buah dari cinta. Apalagi kalau kita sampai tahap mengenal Allah. Nabi Muhammad itu adalah insan karmil, puncak cinta Allah yang beliau banyak berkorban. Ya. Nggak ada yang keluar dari Rasulullah kecuali hal yang mulia dan mulia. Ya nggak? Hal-hal yang baik itu Nabi Muhammad. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi saya ingatkan di era sekarang, ibu kalau bermedsos harus pandai-pandai membuat informasi. Bagaimana informasi itu justru membuat orang itu jadi ingin cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada seluruh jamaah-jamaah yang menjadi Nabi Muhammad. Orang seperti itulah biasanya yang berada di dalam cinta Allah. Tapi kalau kita ini Bu ya, kita merendahkan golongan yang lain, jamaah yang lain, kita bikin malu Rasulullah. Seandainya Rasulullah datang nih, kita sebut kampret cebong, malu Rasulullah datang gitu ya, cebong kampret. Kita ini berarti tidak lain adalah isinya apa Bu? Kebun binatang, sadar nggak kita? Ya nggak? Kata Agim kenapa? Jaga hati. Kemudian apa lagi? Ini yang di luar itu adalah berasal dari yang di dalam. Jadi kalau kita ngomong kata-kata yang kotor, berarti ini wadah sampah, tong sampah gitu ya. Pada hati itu adalah amanah dari Allah, adalah tempat iman. Berarti itu bukan tempat iman, tapi tempat apa Bu? Kotoran, kampret, cebong, segala macam. Mau nggak Bu? Nggak mau saya. Ini hati itu adalah wadah iman, wadah cinta. Kalau kita ngomong kotor berarti kotor. Ya kira-kira gitu. Saya mohon maaf, apapun yang terjadi pasti kehendak Allah. Kita sudah punya prasangka yang baik kepada Allah, mudah-mudahan kepada seluruh pengurus KKN. Kita sama-sama doa mudah-mudahan DKN ini jadi bagian dari syiar Islam, syiar kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, cinta kepada amal kebaikan, yang kesemuanya itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saya mohon maaf, saya Biwan dan Ibu Harun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Iwan yang luar biasa sudah menyampaikan materi bagaimana mengaplikasikan rasa cinta kita kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup cinta itu keluar dari mulut, tapi cinta itu harus membumi dalam perilaku kita. Setuju? Sehat?
Sepakat? Senyumnya mana? Coba lihat samping kanannya. Lihat samping kanan, senyum. Nah, lihat samping kiri, senyum. Nah, lihat belakang, senyum. Nah, biasakan kita tersenyum meskipun dompet lagi masih ada 5 door prize. Siapa yang mau door prize angkat tangan? Nah, ibu yang biru. Oke, ibu yang biru. Langsung saya kasih. Pertanyaannya saya sangat mudah sekali. Sangat mudah. Dengan ibu siapa? Sabto. Tarik. Enggak. Dalam hidup saya tidak pernah memberikan yang susah. Ibu, apa nama merek air yang ada di depan saya? Yang depan ibu. Al-Maksum. Mudah kan? Simpel kan? Karena Al-Maksum juga termasuk yang memberikan. Nah, jadi kita doakan kepada para donatur, para penyelenggara yang mensupport acara ini, Allah berikan keberkahan. Amin. Ya. Kru juga yang belum nikah, semoga Allah berikan jodoh yang terbaik. Amin. Yang punya utang, semoga cepat dituntaskan utangnya. Amin. Yang mau nambah lagi? Oke, ada 4 lagi ya. Abiman, silakan. Kalau saya mau mudah. Ayo siapa? Oh, Pak RT. Oh ya, ada Pak RT ini lintas provinsi. Kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Guru kita itu tadi, pasti sebutkan salah satu contoh akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh. Ya, ini. Tidak sekalian pakai yang tabu, boleh langsung Pak. Maksudnya atau satu. Boleh. Ya, boleh terus. Satu Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaatnya ada di ibu. Amin. Nomor berapa bu? 14. Nomor 14. Masih ada 4, 11 kasih. Ada 3 lagi ya? Ya. Yang mau nanya? Saya mau tanya? Nah, bertanya silakan. Oh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman dan apakah ada tanda-tanda kita sedang meningkat dan apakah ada tanda-tanda kalau iman sedang Iman itu yasin, yang pus ya, iman itu naik dulu. Tanda iman yang naik apa? meningkatnya ibadah. Biasanya di ini Bu, di pengadilan diri kita kalau mau cek. Ini yang diutamakan misalnya. Kalau kita naik motor nih, bensinnya mau habis, kira-kira jalur motornya kayak gimana? Tersendat ya? Ya. Itu berbeda kalau kaki kita penuh oleh bensin, pakai kaki air,
biasanya misalnya kita kajian dari pengendalian diri kita juga biasanya akan kuat, nggak mudah marah, hati senang, mudah memberikan maaf. Jadi ada ciri-cirinya nih. Coba kalau kita lagi turun di badan, biasanya kita dikendalikan ya. Itu karena cadangan iman kita tadi lagi nyusut nih. Itu sama kayak itu. Makanya menghadiri majelis pengajian terutama oleh ulama-ulama yang terpilih biasanya meningkatkan iman. Gak semua bu, kadang-kadang itu kan anak PKL tuh, anak PKL itu sering kita utus untuk ke majelis-majelis tertentu di Kota Batu. Kadang-kadang mereka itu jadi seneng gitu ke majelis taklim, tapi kadang-kadang pernah saya jumpai anak-anak PKL itu malah, kok kamu lesu sudah pulang dari majelis taklim? Kenapa? Aduh gue ini pusing gue, banyak kata-kata yang kasar. Jadi nggak semua. Jadi pilihlah majelis taklim yang tadi ya, yang memberikan kehangatan iman. Tidak mudah misalnya membid'ah atau itu kalau orang-orang yang udah kita itu kan biasanya kurang pergaulan, kurang ilmunya, kurang toleransi. Itu tadi ada hadis dari ikhtilaf ummati rahmatun. Masalah fikih apa lagi? Ibu saya mohon maaf ya, kadang-kadang kalau kurang bijak kita dalam menyampaikan ilmu itu malah membuat kayak tadi pusing kepala. Harusnya saya menghormati yang dulu, saya menghormati yang tidak dulu. Kita secukup ya. Tapi kayak wah ini bukan orang Islam, padahal itu orang Muslim. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi pilih majelis yang bagus ya, atau pilih YouTube saluran karena ya channel YouTube yang bagus. Ya kalau kita mendengarkan itu jadi sejuk hati kita, jadi paham kita. Ya. Ini penting ya. Jadi harus pastikan bahwasanya majelis yang kita hadiri ataupun kanal YouTube yang kita ikuti itu baik. Biasanya ciri-cirinya adalah kalau kita melihat orang ini bijaksana ya, dia nggak mudah menghakimi orang, ya enggak. Jadi penting bu ya, jadi cari ulama yang baik, cari ustadz yang baik. Kira-kira begitu. Jadi insya Allah iman kita akan. Yang kedua adalah tadi kata ini benar kata host kita yang luar biasa ini. Jangan hanya ucapan, tapi kita laksanakan. Kalau ingin tadi saya bilang kalau bisa kalau ingin memiliki kebiasaan itu nggak bisa harus kebiasaannya. Tetapkan 40 hari itu kita punya kebiasaan yang baik. Nanti 40 hari itu selesai, lanjutin pada 40 hari berikutnya sehingga itu menjadi kebiasaan kita. Insya Allah ketika kita wafat sudah dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 lagi kita. Yang sebenarnya sudah dapat hadiah. Mau dikasih hadiah lagi? Yang datang pertama kali siapa? Absensi mana absensi? Hah? Yang pertama? Ya. Betul? Iya. Coba cek. Iya, mati. Siapa? Berapa aja lah. Terima kasih Bu, sudah bertanya, sudah bersatu. Bapak insya Allah. 2 lagi, maka Pak Dedi silakan memberikan surprise. Pak Dedi, maka Pak Dedi. Ya, Pak semuanya. Kasihnya yang muda-muda aja. Muda. Sebutkan istri Rasulullah SAW yang paling banyak menyampaikan hadis. Untuk memberikan hadiah kayaknya susah ya. Ibu
sebutkan jumlah juz dalam Al-Quran. Barangkali 31. Oke, alhamdulillah kita tutup dengan doa dulu. Ustaz, silakan bikin doa. Kita dulu Bu, berdoa dulu ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan sama-sama kita berdoa, tentu saja saya atas nama ya pengurus DKM Masamil, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu bapak-bapak semua, lebih khusus lagi Iwan ya, Abi Iwan dan grup. Mudah-mudahan siapapun yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan ini dibalas oleh Allah dengan lebih baik. Jazakumullah khairan. Yang kedua, tentu saja mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Iwan kita bisa menghasilkan ya, insyaallah. Hadir ke sini kita karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW yang perlu kita buktikan kehidupan kita. Ya. Kemudian sisi lain sekarang kita juga saudara kita sedang diberi berbagai ujian oleh Allah di Palestina. Sekaligus juga kita mendoakan kali ini ya, selain doa untuk kita semua juga kita doakan saudara kita yang sedang ditimpa berbagai ujian ya, yaitu pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel ya. Kita doakan, itu juga bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, kita peduli kepada sesama apalagi kaum muslimin ya. Malam yahtamu bil muslimin falisa minhum, bang siapa yang tidak peduli terhadap permasalahan orang Islam bukan golongan. Jangan sampai begitu ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala hadirkan hati kita di tempat ini. Semoga segala harapan kita, segala cita-cita kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siang ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini, perkumpulan ini, majlis ini, majlis yang senantiasa diridhoi, majlis yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari-Mu ya Allah. Jadikan ya Allah pertemuan ini saksi nanti kelak di akhirat bahwa kami mencintai Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Betapa banyak nikmat-nikmat yang telah Kau curahkan kepada kami, namun tanpa sadar ya Allah nikmat itu sering kami kufuri. Untuk itu ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada kami sebagai hamba yang pandai bersyukur ya Allah, karena Kau telah berjanji kepada kami la in syakartum la azidannakum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan pula kepada kami ya Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan iman dan Islam ini. Berikan kepada kami kemampuan untuk senantiasa menyebarkannya, mendakwahkannya ya Allah, sehingga Islam tersebar menjadi Islam, menjadi rahmatan lil alamin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar betapa banyak dosa-dosa kami lakukan. Dosa karena lalai terhadap perintah-perintah. Oleh jadi ya Allah kami banyak dosa. Kami mengaku cinta kepada Rasul, tetapi kami justru boleh jadi bertolak belakang dengan kecintaan itu ya. Untuk itu ya Allah ya Ghafur, ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan, segala khilaf yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua RT di RT 10 RW 9 Lewi Gajah, yang nama saya Ida Suryadi sebagai RT 10. Alhamdulillah acara ini alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa acara ini alhamdulillah dengan baik dan lancar. Sukses, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuh. Kebetulan saya sebagai pengurus Dewan Masjid Asy-Syamil
Pertama-tama tentu saja ucapan terima kasih nih kepada TV Harmoni yang telah memberikan suatu di luar kebiasaan lah ya, baik itu pematerinya Abi Iwan maupun juga kru-krunya luar biasa. Kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza atas kontribusi dari dari TV Harmoni tersebut ya. Ucapan terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berlanjut berikutnya. Dan luar biasa juga kehadiran ibu-ibu yang cukup antusias. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada TV Harmoni. Jazakumullahu ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah bahwa acara kami itu takbir akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad alhamdulillah berjalan lancar, sukses dengan dihadiri ratusan jamaah yang dihadiri oleh tidak hanya warga sekitar sini, juga dari masjid-masjid sekitar yang kami undang. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga atas dukungan TV Harmoni dan donatur-donatur yang lain. Terima kasih, semoga Allah memberkahi semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.